Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas perencanaan program komunikasi yang saya susun dengan tema edukasi kesadaran sampah plastik untuk remaja di lingkungan perumahan. Tema ini saya pilih karena saya melihat langsung kondisi di sekitar rumah di mana masih banyak remaja yang membuang sampah plastik sembarangan. Oleh karena itu, program ini saya rancang sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke penjelasan slide pertama. Berikut slide-nya. Pada bab 1 ini berisi latar belakang program. Bagian ini menjelaskan alasan kenapa program perlu dilakukan. Dalam konteks saya, masalah sampah plastik semakin meningkat akibat pola konsumsi remaja yang banyak membeli minuman kemasan, kopi saset, dan jajanan cepat saji. Saya melihat sendiri di sekitar perumahan, banyak plastik kecil berserakan di dekat warung, area nongkrong, dan taman kecil. Kondisi ini menunjukkan kurangnya kesadaran ekologis. Slide selanjutnya berisi rumusan masalah yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, bagaimana meningkatkan pemahaman remaja tentang dampak sampah plastik. Dan yang kedua, media dan pesan komunikasi apa yang efektif untuk mengubah perilaku mereka. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan program ini ialah meningkatkan pengetahuan remaja tentang bahaya sampah plastik dan membentuk kebiasaan baik seperti memilah sampah dan membuangnya pada tempatnya. Lalu ada manfaat program. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah kajian ilmu komunikasi lingkungan. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu menciptakan lingkungan hunian lebih bersih. Berikut ini adalah contoh kasus nyata yang saya alami, yaitu di jalan menuju komplek perumahan, banyak remaja membeli minuman cup dan meletakkan sampahnya di atas pagar rumah milik warga. Hal ini memicu komplain dan akhirnya RT meminta warga membersihkan sampah setiap minggu. Inilah masalah yang membuat program ini relevan. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2 tinjauan pustaka, yang berisi teori atau model komunikasi, konsep utama, dan penelitian pendukung. Teori atau model komunikasi meliputi 3 hal, yaitu model perencanaan program komunikasi Hamad 2023 sebagai acuan utama penyusunan strategi, pelaksanaan, dan evaluasi program. Lalu teori komunikasi lingkungan environmental communication untuk menjelaskan bagaimana pesan lingkungan disampaikan dengan efektif. Dan teori perubahan perilaku behavior change model yang relevan untuk mengubah kebiasaan remaja. Yang kedua, ialah konsep utama meliputi kesadaran lingkungan, pengelolaan sampah plastik, kampanye publik berbasis komunitas, dan komunikasi persuasif hijau atau green communication. Dan yang ketiga, penelitian pendukung, misalnya penelitian lokal mengenai perilaku buang sampah sembarangan pada remaja. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, metodologi dan rencana aksi, yang berisi pertama analisis situasi dan audiens, yaitu menggunakan analisis SWOT seperti disarankan Hamad 2023, remaja usia 13-19 tahun di perumahan atau lingkungan RT. Akrab dengan media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Yang kedua ada strategi komunikasi. Strategi ini dirancang agar pesan mudah diterima. Kita bisa menggunakan konten visual dan video pendek, melibatkan tokoh lokal seperti ketua RT atau Karang Taruna, dan fokus pada pesan kesadaran, yaitu mulai dari 1 sampahmu. Yang ketiga ada taktik dan kegiatan program. Contoh kegiatannya antara lain mini campaign yang berhashtag Ayo Bersih Bareng melalui Instagram dan WhatsApp grup warga. Ada edukasi outdoor di taman kecil atau lapangan, workshop daur ulang sederhana, misalnya membuat pot dari botol plastik, dan pemasangan poster kreatif buatan remaja itu sendiri. Yang keempat, ada timeline program. Biasanya ini memakan waktu 1-2 bulan, mencakup persiapan, implementasi, dan evaluasi. Dan yang kelima ada sumber daya program. Sumber daya program ini meliputi peralatan pembuatan konten, sound system, printer poster, relawan warga, dan dukungan anggaran RT atau Karang Taruna. Selanjutnya kita masuk ke bab 4, pengelolaan atau pengorganisasian program, yang berisi pertama, struktur organisasi. Misalnya, ketua program, seksi publikasi, seksi acara, dokumentasi, humas, dan koordinator remaja. Yang kedua ada uraian tugas atau job description. Misalnya, saya ditempatkan sebagai penanggung jawab publikasi untuk membuat konten edukatif di Instagram remaja perumahan. Yang ketiga ada anggaran program. Anggaran ini termasuk biaya cetak poster, konsumsi kegiatan, transportasi relawan, dan peralatan workshop. Dan yang keempat ada kemitraan atau kolaborasi. Misalnya dengan bank sampah setempat, dinas lingkungan kecamatan, dan komunitas peduli sampah. Selanjutnya, kita memasuki bab terakhir evaluasi program yang berisi jenis evaluasi dan teknik evaluasi. Jenis evaluasi
Evaluasi mengikuti Hamad 2023 meliputi evaluasi input yaitu kesiapan tim dan alat, evaluasi proses yaitu kelancaran kegiatan kampanye dan workshop, evaluasi output yaitu jumlah peserta, jangkauan konten media sosial, dan banyaknya sampah terkumpul. Evaluasi outcome yaitu perubahan perilaku remaja, misalnya kini mereka membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, ada teknik evaluasi, meliputi kuesioner sederhana, observasi langsung sebelum dan sesudah program, dan wawancara dengan ketua RT dan warga. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini yaitu perencanaan program komunikasi harus disusun secara sistematis sesuai panduan Hamad 2023, mulai dari perumusan masalah, teori pendukung, strategi, manajemen program, hingga evaluasi. Dengan tema edukasi sampah plastik, saya berusaha merancang program yang tidak hanya informatif, tapi juga mampu mengubah perilaku remaja di lingkungan sekitar. Program yang baik adalah program yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat serta dapat memberikan perubahan yang terukur. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.